Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan meneruskan dari tutorial sebelumnya tentang membuat dan melaksanakan ujian di e-learning dalam bentuk multiple choice. Pada kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mendesain dan melaksanakan ujian online di e-learning dalam bentuk soal esai. Oke, kita mulai. Pertama kali adalah tentunya kita login dulu ke dalam ruangan kelas yang akan kita buatkan ujian online-nya. Seperti ini, seperti yang pada video-video sebelumnya, yakni kita gunakan kelas ilmu latihan. Nah, untuk memulai mengeditnya, jangan lupa kita melakukan klik kotak hijau di sebelah kanan ini, sehingga dia berposisi seperti ini. Oke. Nah, pada sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara mendesain dan melaksanakan ujian dengan bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Kali ini kita akan membuat ujian ataupun kuis dengan bentuk esai. Kita ambil contoh di sini, misal pada topik ini, anggap saja ini topik yang terakhir, kita buat misalkan ini topiknya adalah ujian tengah semester buat versi kedua, ya. Nah, kita mulai untuk membuatnya. Seperti biasa, kita klik untuk menambahkan aktivitas dan sumber di dalam perkuliahan kita ini pada menu ini, add an activity or resource. Ya, klik. Kemudian pada kotak aktivitas ini kita pilih ya kuis. Jadi ini ada banyak aktivitas. Nah, maka kita ambil aktivitasnya berupa kuis. Nah, sama dengan kita membuat metode kemarin. Klik add. Lalu kita beri penjelasan tentang ujian ini. Ya, kita buat saja sini misalkan UTS, judulnya UTS 2, bentuknya esai. Ini kita buat untuk kelas A. Ya. Kita berikan keterangan di sini, misal ujian dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2020 ya, pukul 13.00 WIB ya. Kemudian ujian ini diperuntukkan bagi kelas A dan seterusnya ya. Kemudian jangan lupa centang kotak ini agar penjelasan kita ini muncul di depan. Terus timing, kita boleh men-set waktunya, kapan waktu ini ujian dilaksanakan ya. Kita anggap saat ini kita adakan pada tanggal 20 Oktober jam 13 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober misalkan ini pada jam 15. Kita buat dia 2 jam. Nah, time limitnya setiap sekali menjawab itu kita perkenankan siswa bisa waktu dia untuk menjawab ada 60 menit. Ya. Itu bisa kita set seperti ini. Yang lainnya saya kira di skip saja. Kemudian untuk penilaiannya apakah ini kita kosongkan saja dulu karena untuk angka penilaian ada nanti di akhir. Nah, di sini apakah kita membolehkan berapa kali kita membolehkan siswa menjawab? Sekali, 2 kali, atau berapa kali? Misalkan kita hanya untuk esai cukup sekali saja dia menjawabnya. Nah, yang kita ambil ya karena ini cuma sekali maka ini tidak nyala ya. Nah,
Jadi otomatis nilai yang sekali inilah yang akan didapat oleh siswa. Kemudian layoutnya, kita mau setiap soal itu di halaman khusus atau per halaman berapa soal. Kita buat saja per halaman, per soal, gitu ya. Kemudian apakah soalnya itu diacak? Kalau iya kita klik yes, kalau tidak klik no. Nah, misalkan jadi kalau diacak maka setiap soal berbeda-beda pada masing siswa nomornya. Ya. Oke, kemudian kita lanjut ke ini. Jadi kita lepaskan centang ini karena kita tidak ingin siswa langsung tahu jawaban yang benar, hanya tahu dapat nilai terakhir saja. Ya, preference-nya apakah ada gambar atau tidak. Ya, kalau ada gambar kita bolehkan kita pilih small atau large, kalau no kita pilih no. Ya, terus yang lainnya saya kira itu sudah standar saja. Ini kalau mau pakai password termasuk, kalau tidak kita tinggalkan. Kemudian ini adalah kalau kita mau ada otomatis feedback, ya, setiap kali kita bisa menjawab, atau tidak kosong asli tidak apa-apa. Nah, tapi yang terpenting di sini restrict area-nya kita pastikan ini misalkan adalah untuk kelas A, maka grupnya kita pilih grup, kita choose grup A seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Terus langsung save and return to course. Nah, sekarang sudah tersedialah seperti ini, ya. Nah, di halaman depan sudah tersedia tentang ujian ini. Ya. Kita lalu apa berikutnya? Langkah berikutnya adalah memasukkan soal yang mau dijawab oleh siswa kita. Klik di sini, ya. Kemudian kita edit quiz. Ya, kita edit quiz, lalu kita tambahkan soal. Add question. Ya, nah karena soal kita ini adalah esai, maka kita pilih esai. Kalau kemarin kan multiple choice, sekarang kita pilih esai. Ya, lalu add. Nah, di sini kita isikan soalnya. Di sini jangan lupa kasih judul dulu, ya. Silakan esai 01. Contohnya. Nah, apa soalnya? Misalnya, apa nama negara kita? Nah, ini contohnya. Untuk maknya kita kosongkan dulu, responnya juga. Nah, di sini, karena kita menginginkan jawabannya itu berupa kalimat dari si siswa, ya, pemaparan dan narasi, maka kita pilih plain text di sini. Ini penting, ya. Kita pilih plain text, sehingga dia menjawab langsung di sini dengan diketik, ya. Nah, lalu ini kita skip saja, tapi di sini. Nah, kira-kira kita perkirakan untuk jawaban ini maksimal berapa baris? Ya, apakah ini ada pilihannya 5, 10 sampai 40 baris. Nah, jadi ini kira-kira kita saja. Jadi kalau memang ternyata jawabannya akan itu panjang sekali, maka mungkin kita pilih 40 lines. Ya. Nah, ini kita kalau di sini kita ambil yang 15 baris saja dulu. Nah, apakah dalam soal itu diperbolehkan melampirkan attachment atau tidak? Kalau iya, kita klik berapa buah yang boleh. Kalau tidak, kita klik no. Kita anggap ini kita tidak pakai attachment, ya. Nah, terus sudah selesai. Save change. Ya, satu soal sudah muncul. Kita bikin contohnya 4 soal aja, ya. Soal tadi selesai. Kita buat soal yang kedua, selesai 02. Ya. Apa contoh soalnya? Dan apa lambang negara Republik Indonesia? Ya. Kemudian itu semula itu tadi kita pilih
responsnya adalah plain text, kemudian jumlah baris 19, kalau mau lebih juga silakan, mau berapa saja itu silakan. Kemudian kalau kita mau pakai attachment juga boleh, kalau tidak apa-apa. Save change. Ada 2 soal, kita tambah lagi soal ketiga. Ya, sekali lagi essay, ya. Kemudian kita kasih judul 03. Nah, kita di sini. Kita apa soalnya? Dan siapakah Presiden Republik Indonesia yang pertama? Tahu ya? Terus ini juga jangan lupa plain text, lalu ini juga selain dan begitu saja dan subject. Ya, kita buat yang keempat. Yang keempat misalkan kecil lagi ini, kemudian add dan tuliskan essay kelas 4 contohnya. Nah, terus kita buat soalnya misalkan apa nama ibu kota Republik Indonesia, ya. Lalu pilih lagi di sini plain text dan subject. Oke, ini sudah ada 4 soal. Nah, di sini kita tentukan total nilai yang akan diterima kalau misalkan yang akan kita ambil. Nah, ya, ini kita buat 100. Gitu. Nah, lalu setiap soal ini berapa nilainya? Bisa berbeda-beda tergantung dengan bobot soal. Ya. Maka ini terserah kepada Bapak Ibu semua. Kita misalkan kita pilih di sini, ini masing-masing saja 25, enter. Lalu ini 25 lagi, enter. Ini 25, masing-masing rata saja 25 nilai tertinggi untuk satu soal. Maka totalnya sudah 100 dan ini kita save. Nah, maka ini sudah siap untuk diujikan kepada mahasiswa kita. Mari kita lihat hasil bentuknya. Nah, ini sekarang sudah ada ujian esai untuk kelas A. Kalau kita mau membuat untuk kelas B, maka caranya tinggal klik edit dan duplicate. Maka sudah ada untuk kelas B, tinggal kita ganti settingnya. Ya, keterangannya ini untuk kelas B. Ya, ini untuk kelas B. Ya, kalau kita mau merubah tanggalnya juga, tanggal waktunya juga bisa. Ya, selesai. Ya, klik save and return to course. Maka sekarang sudah ada 2 mata ujian untuk 2 kelas masing-masing. Oke, nah baik. Sekarang bagaimana ujian ini berlangsung? Kita lihat pada sisi mahasiswa atau siswa di kelas ini. Ya, kita lihat contoh. Ya, ini saya sudah login sebagai siswa di kelas ini. Nah, dilihat oleh siswa itu ternyata ada ujian UTS yang kedua berupa esai. Nah, maka ini lalu diklik. Ya, karena saya kelas A, maka saya klik kelas A. Esai kelas A. Ya, nah masuk. Kemudian di sini ada keterangan dan untuk memulai kuis, maka saya klik attempt quiz now. Klik dan start attempt. Mulailah ada muncul soal. Ini apa nama negara kita? Nah, di sini saya jawab nama negara kita adalah Republik Indonesia. Saya menjawab, saya langsung lanjut ke soal kedua. Ya, nah, soal kedua apa lambang negara Indonesia? Saya jawab, lambang negara Republik Indonesia adalah Garuda.
Oke. Lalu klik next page lagi. Terus siapakah Presiden Republik Indonesia yang pertama? Ya kan, ini jawabnya saya bikin salah ya. Presiden RI yang pertama adalah Soeharto. Lalu klik next page. Terus apa nama ibu kota Republik Indonesia? Jawab, ibu kota RI adalah Jakarta. Nah, karena semua sudah terjawab, maka klik finish stamp. Nah, ini sudah terjawab semua. Jikalau kita ragu dan akan memperbaiki, maka tinggal klik return to stamp. Untuk sudah yakin dengan jawaban kita, tinggal klik submit all and finish. Klik submit all and finish. Nah, berbeda antara soal esai dengan multiple choice adalah di sini. Kalau multiple choice, begitu selesai siswa itu menjawab soal, maka langsung ada final grade-nya, nilai akhirnya muncul di sini. Tapi kalau esai tidak bisa, sebab apa? Karena itu harus dibaca dulu oleh si guru, kemudian dinilai. Ya, tidak bisa langsung dimunculkan di sini. Beda dengan multiple choice yang jawabannya sudah pasti. Nah, baik. Ini satu siswa sudah selesai menjawab soal, maka mari kita lihat berikutnya apa yang harus dilakukan oleh si guru. Kita lihat sekarang masuk kita pada kelasnya si guru. Ini tadi ya. Nah, kita lihat di kelas SIA tadi, dilihat oh ternyata sudah ada satu orang yang menjawab times 1. Ya. Nah, maka kita klik, kita lihat jawaban dia. Ini saatnya kita berikan penilaian. Jadi kalau untuk esai, lagi-lagi penilaiannya itu dibuat sendiri oleh si guru, tidak bisa otomatis oleh mesin ini mengoreksi jawabannya, karena ini kan sifatnya ada deskripsi ya dan analisis. Nah ini contoh ya, siswa bernama Ana sudah menjawab soalnya itu, sudah selesai keempat soal itu. Nah kita lihat jawabannya. Ini soal 1, 2, 3, dan 4. Nilai tertinggi maksimal ada 25 masing-masing soal. Kita klik pada di sini, ya, maka muncullah kotak ini. Lihat jawabannya. Dia menjawab apa nama negara kita? Dia menjawab nama negara kita ada Republik Indonesia. Apakah ini benar? Maka kalau benar menurut kita, tinggal kasih beri nilai di sini. Klik make comment or override mark. Klik. Ya. Nah, kalau mau kasih komen silakan. Kalau tidak langsung kasih nilai juga silakan. Nilainya itu maksimal 25. Ya, nah, setelah kita timbang-timbang, oh nilainya ini 25. Kalau sudah bagus banget jawabannya. 25. Ya. Nah, sudah selesai, tinggal kita save. Ya. Maka selesai satu jawaban. Kita lanjut ke soal kedua yang dia jawab. Klik lagi. Nah, nih, apa lambang negara Indonesia? Dia jawab, lambang negara Indonesia adalah Garuda. Kita kasih lagi nilai. Misalnya kita kasih nilai ini, kayaknya jawabannya sudah bagus, tapi belum maksimal. Misal, kita kasih dia nilai 20. Ya. Set. Ya, selesai. Lanjut ke soal ketiga. Nah, siapakah Presiden Republik Indonesia yang pertama? Dijawab Presiden yang pertama adalah Soeharto. Ini adalah jawaban yang sangat salah. Misal, maka kita boleh kasih nilai di sini, kita kasih nilai 0 karena sama sekali tidak ada sangkutannya dengan pertanyaan. Set. Nah, lalu soal yang keempat, lihat apa nama ibu kota Indonesia? Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Nah ini benar, kita kasih nilai dia misalkan 25. Selesai. Ya, maka artinya kita sudah selesai memberikan penilaian pada siswa ini. Ya, kita lihat, kita refresh. Ya, maka siswa ini mendapat nilai
70 dari total ini. Nilai pertanyaan pertama dapat 25, kedua dapat 20, ketiga dapat 0, dan keempat dapat 25. Jadi total nilai untuk siswa yang satu ini adalah 70. Selesai di situ. Kalau kita mau mendownload laporan nilai ini, tinggal kita klik ini, kita pilih yang formatnya adalah Excel, lalu download. Ya, selesai di download, ini bisa kita ambil, kita buka, dan kita jadikan ini sebagai laporan kepada kampus kita. Ini sudah muncul di sini penjelasannya. Nah, nilainya adalah 70 dan seterusnya. Ini rinciannya. Ya, jadi dengan demikian selesai kita menyelesaikan sebuah ujian dalam bentuk esai. Nanti pada sisi siswa, kalau dia refresh ini, dia lihat sekali lagi, maka dia sudah lihat bahwa nilai dia 70 gitu. Ya, jadi ini cukup terbuka. Ya, jadi demikian sedikit penjelasan tentang bagaimana kita mendesain dan melaksanakan ujian di e-learning dalam bentuk esai. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.